Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tahukah kalian cicak? Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup yang bergerak dengan cara merayap dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sebelum lanjut pada materi ciri-ciri makhluk hidup, yuk kita nyanyi bersama-sama dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ada banyak contoh makhluk hidup. Ada kupu-kupu, kucing, cicak, dan ikan. Semua makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Ikan dan cicak memiliki persamaan dalam berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh ikan mas. Ikan mas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir. Wah, banyak sekali ya telurnya. Bisakah kalian menulis bilangan 1.000? Yuk diperhatikan cara menulis nama dan lambang bilangan. Dibaca 1.000. Dibaca 6.200, dibaca 8.520, dibaca 10.000. Ciri-ciri makhluk hidup lain adalah bernapas. Pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk berkembang biak, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup lain adalah menanggapi rangsang. Contoh, daun putri malu apabila ujungnya kita sentuh, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Nah, banyak sekali kan ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti halnya makan makanan yang sehat, bergerak, berjalan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yuk kita perhatikan lambang dan bunyi sila pada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat.
Berikut adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A dapat menghasilkan 3.600 butir telur. Peternakan B dapat menghasilkan 1.250 butir telur. Sedangkan peternakan C dapat menghasilkan 6.520 butir telur. Pastinya sudah tahu kan peternakan mana yang paling banyak menghasilkan telur? Ya, jawabannya sangat tepat, yaitu peternakan C, 6.520 butir telur. Nah, di sini angka 6 menempati nilai tepat ribuan, sedangkan angka 5 menempati nilai tempat ratusan. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan. Sedangkan angka 0 menempati nilai tempat satuan. Bagaimanakah jika hasil telur peternakan B dan C ditambah? Yuk kita perhatikan. Hasil telur peternakan B 1.250 ditambah dengan hasil telur peternakan C 6.520. Kita jumlahkan dengan cara bersusun. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi, hasil telur peternakan B jika ditambah dengan hasil telur peternakan C, hasilnya adalah 7.770. Bersyukur merupakan salah satu cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan banyak cara. Contoh bersyukur kita atas pemberian Tuhan adalah dengan cara 1. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga. 2. Menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Cukup sekian dari Ustadzah untuk pembelajaran tema 1 subtema 1. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.